Bergabungnya para jenderal purnawirawan di dalam sebuah perusahaan swasta bukan hal baru. Di masa Orde Baru, Presiden Soeharto bahkan membuat perusahaan yang biasanya dikelola oleh keluarga atau kroni-kroninya untuk menampung para jenderal purnawirawan ini. Jikapun dia perwira tinggi, kelasnya di atas letnan kolonel. Tujuannya tidak lain agar para jenderal ini yang tentunya memiliki kemampuan dan juga pengetahuan lebih tentang pemerintahan, baik kekuatan maupun kelemahannya, tidak kemudian membalelo atau kemudian bergabung dengan kelompok oposisi, menjual rahasia negara ke negara lain, atau tindakan-tindakan lain yang bisa mengancam keamanan negara. Pasca reformasi, praktek demikian masih subur. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi banyak perdebatan ya untuk merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI, di mana salah satunya adalah menambah masa pensiun untuk prajurit TNI. Bintara dan Tamtama ya, itu biasanya kan pensiun pada usia 55 tahun. Dalam revisi ini akan dinaikkan menjadi 58 tahun. Sementara masa pensiun perwira naik dari 58 ke 60 tahun. Bahkan bagi perwira tinggi yang masih memegang jabatan fungsional, usia pensiunnya ditambah lagi menjadi 65 tahun. Untuk mengatasi terjadinya penumpukan perwira aktif tanpa job atau tanpa jabatan, maka kemudian di dalam revisi undang-undang itu yang saat ini sedang digodok di DPR, sudah selesai katanya tapi belum disahkan, terdapat pasal yang memperbolehkan prajurit TNI aktif untuk berkarir di wilayah sipil. Selama ini memang sudah ada beberapa lembaga ya yang terkait dengan militer yang kemudian posisi-posisinya diduduki oleh prajurit aktif, seperti misalkan di kantor Kemenko Politik dan Keamanan, di Kementerian Pertahanan, BNN, Sekretaris Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Badan Sandi Negara, dan lain-lain. Jika revisi undang-undang disetujui, terutama di pasal bolehnya tentara aktif berkarir di wilayah-wilayah sipil di luar 10 lembaga yang selama ini sudah berjalan ya, maka kemudian akan lebih banyak prajurit aktif di lembaga-lembaga negara yang kemudian dalam tanda petik merebut jabatan-jabatan sipil. Itulah konsekuensi dari penambahan masa jabatan. Yang tujuannya tadi itu supaya ketika mereka pensiun sudah cukup umur untuk kemudian istirahat, tidak bergabung lagi ke dalam perusahaan-perusahaan swasta, apalagi perusahaan-perusahaan yang dalam tanda petik itu ngaco gitu. Tanpa bermaksud mendahului, namun andai pun hal itu diberlakukan ya, revisi undang-undang TNI berlaku dengan adanya penambahan masa pensiunnya bagi prajurit TNI dan kemudian diperbolehkannya prajurit TNI aktif berkarir di wilayah sipil, menurut saya tidak akan efektif untuk menjawab tantangan bagaimana para purnawirawan TNI ini tidak dalam tanda petik dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di wilayah-wilayah yang rawan, yang menabrak aturan, yang tidak taat dengan perundang-undangan yang berlaku. Sebab bukan rahasia lagi ya, jika di masa Soeharto benar-benar memang untuk dalam tanda petik mengelompokkan mereka dalam satu tempat supaya tidak macam-macam, maka saat ini lebih banyak tujuannya ya, tujuan para pemilik modal yang merekrut purnawirawan jenderal ini adalah untuk
melempangkan jalan. Sebab kan seperti juga di masa Soeharto, kehadiran mereka, masuknya mereka di dalam perusahaan swasta ini kan kemungkinan besar dengan saham kosong. Artinya mereka tidak menyetor modal gitu. Namun kemudian duduk di posisi-posisi yang strategis, misalkan direktur atau umumnya itu di posisi komisaris. Itu kan posisi strategis yang biasanya diduduki oleh para pemegang saham. Nah, masuknya para purnawirawan ini, mereka tidak memiliki saham tapi bisa duduk di posisi-posisi itu karena kemampuannya ya, karena pengaruhnya. Kan para jenderal purnawirawan ini masih memiliki pengaruh yang kuat, sehingga dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan power lebih gitu untuk menggerakkan perusahaannya. Namun, andai-pun revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 disahkan, saya meyakini hal itu sepertinya belum akan efektif. Kasus pemagaran laut di pesisir Tangerang, Banten sepanjang 30,16 km menguak fakta adanya jenderal purnawirawan yang menjadi bagian dari perusahaan swasta yang diduga terafiliasi dengan konglomerat. Kita meyakini praktek semacam itu bukan hanya terjadi di Tangerang, namun juga di perusahaan-perusahaan lain yang beroperasi di berbagai daerah, terutama yang berkaitan dengan usaha-usaha yang rawan. Terkuaknya fakta tersebut setelah Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid membenarkan jika pesisir yang dipagar telah memiliki surat HGB atau hak guna bangunan dan juga sertifikat hak milik, di mana PT Intan Agung Makmur memiliki SHGB sebanyak 234 bidang, PT Cahaya Inti Sentosa mengantongi SHGB 20 bidang, dan yang atas nama perorangan sebanyak 17 SHM. Sertifikat-sertifikat tersebut terbit antara tahun 2022 hingga 2023. Dikutip dari kantor berita Antara dan Tempo.co, berdasar catatan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, nama Letnan Jenderal TNI Marinir Purnawirawan NM tercantum sebagai Direktur Utama PT Cahaya Inti Sentosa, di mana komisaris utamanya adalah Ko Jing Siong. Sedang Laksamana Madya TNI Purnawirawan FN tidak hanya menjadi komisaris di PT Cahaya Inti Sentosa, namun juga di PT Intan Agung Makmur, di mana direkturnya Del Celiel. Dari sini mungkin kita bisa memahami mengapa awalnya pagar laut di pesisir Tangerang di seberang proyek Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 bisa berdiri tanpa gangguan. Bahkan ketika dibongkar oleh prajurit dari Pangkalan Utama 3 Jakarta yang dipimpin langsung dan Lantamal 3 Brigjen TNI Marinir Hari Indarto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sempat melarang dan menelpon Kasal agar pembongkaran itu dihentikan. Pembongkaran pagar laut baru bisa dilanjutkan kemarin, Rabu, tanggal 22 Januari 2025, setelah Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan bahwa pembongkaran pagar laut di pesisir Tangerang sudah sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto. Hari ini pembongkaran pagar laut terus dilanjutkan. Pangkalan Utama 3 Jakarta menambah personel dan peralatan untuk mempercepat pembongkaran pagar laut yang membentang dari Desa Muncung hingga Tanjung Burung, melintasi 16 desa dan 3 kecamatan di Tangerang, Banten. Saat ini, SHGB dan SHM di atas laut yang dipagar bambu tersebut juga tengah dalam proses pembatalan oleh Kementerian ATR BPN. Karena berdasarkan data geospasial sejak tahun 80-an, wilayah tersebut memang lautan, bukan daratan yang mengalami abrasi
seperti diklaim para pendukung reklamasi di Tangerang. Jadi sekali lagi kita mengapresiasi Presiden Prabowo, jajaran TNI Angkatan Laut yang telah berani membongkar praktek kotor pemagaran laut yang kita yakini memiliki tujuan bisnis dengan merugikan nelayan dan menabrak berbagai aturan. Semoga kasus ini tidak berhenti hanya pada tahap pembongkaran saja, namun juga menyeret para pelaku, para dalang, para pemodalnya ke pengadilan. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah melukai, telah menciderai rasa keadilan masyarakat. Kasus ini juga dapat menjadi trigger untuk mengusut praktek serupa di berbagai daerah, termasuk meninjau kembali keberadaan proyek strategis nasional atau PSN yang tidak bermanfaat bagi rakyat, sebagaimana pernah disampaikan oleh Wakil Ketua DPR yang juga politisi Partai Gerindra, Sukmi Dasko Ahmad. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada isu-isu lain yang lebih panas.